Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1006. Jelas-jelas kau yang menghasutku. Meskipun Li Yuying menyalahkan dirinya sendiri, dia memang malu ketika pintu perunggu menyangkal identitasnya sebagai pria takdir, terutama di depan begitu banyak orang. Wanita tertua itu agak sombong. Jika kamu tidak menendang pintu perunggu itu, bagaimana mekanismenya bisa terpicu? Chen Yuxin berkata dengan dingin, sepertinya Nona Li datang ke tempat yang salah. Biar aku coba. Ji Tao menatap semua orang dan berkata dengan ringan. Chen tua, kalian mundur saja. Bahkan jika ada anak panah, mereka tidak akan bisa melukaiku. Ji Tao melambaikan tangannya. Dia benar-benar memiliki sikap seperti seorang jenderal tua. Benar, dengan kekuatan Ji Tao, dia bisa mundur tanpa cedera bahkan jika anak panah ditembakkan ke arahnya. Ya, Patriark. Ji Tao melangkah maju perlahan, dan semua orang menahan napas, memperhatikan setiap gerakannya. Ye-Shikai mengamati dengan saksama. Pintu perunggu itu tidak hanya berat, tetapi juga memiliki belenggu mekanis khusus. Dinding perunggu itu juga dilindungi oleh lingkaran sihir. Bahkan jika semua orang memaksa masuk, mereka mungkin tidak akan bisa membukanya. Jadi, apakah mereka benar-benar harus menemukan orang yang disebut ditakdirkan ini? Tetapi bagaimana jika tidak semua yang hadir seperti itu? Mekanisme pintu perunggu terhubung ke lubang anak panah di atas. Ada juga lubang setebal ibu jari di tanah, yang mungkin merupakan salah satu mekanismenya. Tombak akan menusuk dari bawah. Jika Anda tidak siap, Anda akan terbunuh di tempat. Ji Tao perlahan meletakkan tangannya di pintu perunggu, mengalirkan tenaga dalamnya, dan mencoba mendorong pintu perunggu itu agar terbuka. Namun, pintu perunggu itu tidak menunjukkan wajahnya dan tidak bergerak sama sekali. Rasanya seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Sepertinya, Senior Ji juga bukan orang yang ditakdirkan. Ye-Shikai berkata dengan enteng. Ji Tao juga tidak mengatakan apa-apa. Dia mundur beberapa langkah dan tidak berani menertawakannya. Dalam hal kultivasi kekuatan internal, dia adalah yang tertinggi di antara semua orang dan dia juga penguasa keluarga. Jika dia bukan, lalu siapa lagi yang bisa? Sepertinya tidak ada orang yang ditakdirkan di sini, kata Li Yuying dingin. Xiao Kai, pergilah dan cobalah. Kata Chen Yuxin, matanya penuh harapan. Di mata semua istri, suami mereka adalah yang terhebat. Dengan kekuatan Ye-Shikai, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pria muda dan menjanjikan. Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba. Ye-Shikai melangkah maju beberapa langkah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya istimewa. Paling-paling, dia hanya lebih beruntung daripada yang lain. Perlahan-lahan meletakkan tangannya di pintu perunggu, Ye-Shikai memusatkan kekuatan internalnya di tangan kanannya dan mendorong dengan kuat. Tidak bergerak sama sekali. Dia mendorong lebih keras, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak. Pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Sepertinya seluruh kekuatan lengan Ye-Shikai diserap oleh pintu perunggu itu. Seperti dugaanku. Li Yuying mendengus dingin saat melihat ini. Dia sudah lama tidak senang dengan Ye-Shikai, dan dia bahkan mengancamnya tadi, yang membuatnya semakin merasa dirugikan. Jika Ye-Shikai benar-benar mendorongnya, maka dia akan benar-benar kehilangan muka. Tatapan mata Chen Yuxi dingin, dan tatapannya selalu tertuju pada Li Yuying. Dia mengingat semua orang yang tidak menyukai Ye-Shikai. Bos tidak bisa mendorongnya hingga terbuka, kata Gos pelan. Dalam kesannya, Ye-Shikai selalu menjadi pemimpin spiritual kelompok itu dan telah membawa mereka keluar dari bahaya berkali-kali. Namun sekarang, pintu perunggu itu sama sekali tidak memberinya muka. Mungkin cara membukanya yang salah. Moji juga sedikit kecewa. Xiao Kai, biar aku coba. Chen Yuxin melangkah maju dengan cepat, mengulurkan tangannya dan langsung meletakkannya di atasnya. Sebelum Ye-Shikai sempat bereaksi, telapak tangan mereka saling bersentuhan. Ledakan. Pintu perunggu itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan dan keras, dan kedua pria itu secara naluriah mundur selangkah. Pada saat ini, pintu perunggu yang berat itu perlahan terbuka. Didorong oleh mekanisme, pintu perunggu 1000 jin itu terbuka sedikit demi sedikit. Apa? Ekspresi Li Yuying seburuk seperti dia baru saja memakan lalat. Pintu perunggu itu benar-benar terbuka. Dia pikir jika Ye-Shikai saja tidak bisa membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa membukanya. Namun, pintu itu dibuka oleh Chen Yuxin. Xiao Xin, kamu luar biasa. Ye-Shikai berkata dengan penuh semangat. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku hanya melepaskan tanganku dan pintunya pun terbuka.
Chen Yuxin tidak menyangka bahwa pintu perunggu itu akan tiba-tiba terbuka. Ayo cepat masuk, kata Ye Shikai. Bagus. Ayo kita ikut. Ji Tao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anggota keluarga untuk mengikuti Ye Shikai dari dekat. Hanya Liu Ying yang merasa malu. Jika dia masuk begitu saja, itu sama saja dengan menjilati wajah Ye Shikai dan mempermalukannya. Namun, jika dia tidak masuk, semua usahanya untuk datang ke sini dari jauh akan sia-sia, dan harta karun di dalamnya akan terbang menjauh. Ye Shikai, aku akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku hari ini 2 kali lipat. Liu Ying berkata dengan kejam, semua orang ikut aku masuk. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan nona tertua dari keluarga Ji di sini. Pada saat ini, Ji Qian dan kelompoknya diblokir. Gelar nona tertua dari keluarga Ji memang cukup menakutkan. Jika itu adalah keluarga kecil biasa, mereka pasti akan memperlakukan Ji Qian dengan sopan, karena takut memprovokasi keluarga Ji, tetapi hanya ada satu jenis orang yang tidak takut. Keluarga besar seperti keluarga Ji. Perkenalkan, nama saya Tang Ni. Saya putra kedua dari keluarga Tang. Orang yang menghalangi jalan Ji Qian dan yang lainnya adalah keluarga Tang. Tepatnya, pria bernama Tang Ni ini. Namun, dia juga menyebutkan identitasnya, putra kedua dari keluarga Tang, salah satu dari 3 keluarga besar di Chang'an. Tampaknya orang yang mereka temui kali ini bukanlah orang biasa. Senang bertemu denganmu, kata Ji Qian ringan. Kudengar putri sulung keluarga Ji baru saja kembali belum lama ini, tetapi aku tidak sempat menemuinya. Saat aku menemuinya hari ini, dia memang sangat cantik hingga bisa membuat ikan tenggelam ke dasar laut dan angsa jatuh ke tanah. Tatapan mata Tang Ni tertuju pada Ji Qian, yang membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Saya masih punya hal lain. Kalau Tuan Tang tidak punya hal lain untuk dikatakan, kita bisa bicara nanti. Ji Qian tidak tertarik untuk memperhatikannya. Mungkin di matanya, Tang Ni tidak berbeda dengan para playboy itu. Tunggu sebentar, Nona Ji, pertemuan kita di reruntuhan yang tak bermandikan sinar matahari ini adalah semacam takdir, bukan? Tang Ni jelas tidak berniat membiarkan Ji Qian pergi seperti ini. Dia ditemani oleh 40 atau 50 penjaga yang menghalangi jalan. Sepertinya jika dia ingin melewatinya, dia harus melewati beberapa masalah. Tuan Tang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Ji Qian berkata dengan tidak sabar. Jika bukan karena identitasnya, dia akan langsung masuk begitu saja. Mengapa dia membuang-buang waktu untuk berbicara? Nona Ji, reruntuhan ini penuh dengan bahaya, dan Anda tidak memiliki banyak penjaga. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Melindungi seorang wanita juga merupakan sikap seorang pria sejati. Tang Ni tersenyum tipis. Dia memang seorang playboy. Ketika dia berada di Chang'an, dia sering pergi ke bar. Dan karena prestise keluarga Tang, hampir semua orang memperlakukannya dengan hormat. Huff. Ji Qian mendengus dingin. Saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus. Pada saat ini, Wu Yan berbisik di sampingnya, manfaatkan kesombongan si bodoh ini dan kurangi korban kita. Bab 1007. Bagaimana menurutmu, Nona Ji? Tang Ni terus bertanya. Melihat Ji Qian ragu-ragu, hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat ini, selama dia berusaha lebih keras, dia pasti akan setuju. Pria itu merasa puas dengan keinginan untuk menaklukkan. Ketika dia berpikir bahwa wanita tertua dari keluarga Ji akan melemparkan dirinya padanya, Tang Ni mulai berfantasi dalam benaknya. Memang, melihat para penjaga di sekitar Tang Ni, mereka semua adalah ahli tahap Naschen Soul dan tahap Out of Body, yang jauh lebih kuat daripada Moon Guard. Jika dia bisa mengandalkan mereka, bahkan jika dia bertemu dengan tentara hantu, dia bisa lolos tanpa cedera. Paling buruk, dia bisa meninggalkan si bodoh ini untuk melawan. Meskipun itu bisa memberikan sedikit kepuasan psikologis kepada si cabul ini, tapi keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, Ji Qian memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan bahwa cepat atau lambat dia akan bertemu Ye Shikai. Saat itu, dia tidak hanya akan mendapatkan bantuan Ye Shikai, tetapi juga dukungan dari keluarga Ji. Tang Ni hanya bisa menelan amarahnya dan bertindak sebagai pengawal dengan sia-sia. Itu ide yang bagus. Ji Qian mengangguk. Baiklah, karena Tuan Tang begitu baik, saya akan dengan senang hati menerimanya. Haha, bagus sekali. Nona Ji, tenang saja. Perjalanan ke depan akan aman. Tang Ni menepukkan tangannya dan mengulurkan tangannya ke arah Ji Qian. Tuan Tang, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, Anda.
Oh, maaf, aku bersikap kasar. Tangan Tang Ni yang terulur terhenti canggung di udara. Kalau begitu, mari kita terus maju. Jiqian menunjuk ke depan. Reruntuhan itu hanya terbuka selama 1 hari, tetapi kecepatan waktu di dalam dan di luar reruntuhan tidaklah sama. 1 hari di luar sama dengan maksimal 3 hari di dalam reruntuhan. Setelah 3 hari, mereka harus keluar. Tidak masalah, penjaga akan membersihkan jalan. Bahasa Indonesia. Ye Shikai sedikit gelisah. Kejadian membuka pintu perunggu tadi masih terbayang jelas di benaknya. Seharusnya Chen Yuxin yang membukanya. Mungkin dialah yang disebut orang yang punya takdir, tapi kenapa? Mungkin orang-orang zaman dulu benar-benar percaya pada takdir. Xiao Kai, apa yang sedang kamu pikirkan? Chen Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Aku hanya bertanya-tanya apa yang mengejutkan dari reruntuhan ini. Apakah ada harta karun atau buku rahasia? Ye Shikai melihat sekeliling dan setelah memasuki pintu perunggu, dia melihat ada beberapa reruntuhan di sini. Ada ukiran dan lukisan di dinding, juga banyak karakter yang ditulis dalam aksara segel besar, yang merupakan bahasa resmi negara Qin. Apa yang tertulis di sana tampaknya adalah beberapa catatan sejarah atau semacamnya. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Bagi keluarga bangsawan, kekayaan hanyalah serangkaian angka panjang dan koleksi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih atau kurang bukanlah apa-apa. Pertumbuhan keluarga membutuhkan perluasan, dan perluasan membutuhkan peningkatan kekuatan keluarga. Oleh karena itu, harta karun dan buku rahasia di reruntuhan adalah yang paling berharga. Chen Yuxin berkata dengan ringan, selama ada perluasan, kekayaan akan mengikuti. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Ye Shikai sangat setuju. Tunggu sebentar, sepertinya ada gudang di depan. Ye Shikai berjalan cepat ke depan. Ada pintu kayu. Biasanya, material kayu jarang digunakan di reruntuhan karena kayu akan membusuk seiring waktu. Namun, pintu kayu ini sangat baru dan tidak terlihat seperti berusia ribuan tahun. Ye Shikai perlahan membuka pintu, tetapi pemandangan di depannya membuatnya berseru kaget. Barang-barang emas, permata, dan giok dari berbagai ukuran diletakkan di mana-mana, dengan cepat menarik perhatian orang banyak. Sungguh harta karun yang sangat berharga. Lihat, ini semua barang antik dari dinasti Qin. Orang-orang membicarakannya. Bukan hanya barang antik ini, bahkan logam mulia seperti emas dan perak saja sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi miliarder, dan itu adalah uang sungguhan. Lihatlah artefak giok ini, yang diukir dengan sangat halus dan merupakan harta karun dari dinasti Qin. Itu hanyalah harga yang sangat tinggi. Ye Shikai mengambil cincin penyimpanan itu dan langsung memasukkan setengahnya ke dalam sakunya. Semua orang tercengang. Nona Li, saya tidak serakah. Saya akan menyerahkan setengah sisanya kepada Anda. Ye Shikai tersenyum tipis, memperlihatkan senyum sopan. Kau, Li Yuying hampir mengumpat. Barang-barang ini memang bagus dan berharga, tetapi masalahnya adalah ini bukanlah brankas pribadi yang bisa diangkut pulang dengan truk. Ini adalah barang peninggalan. Lebih dari 20 orang telah meninggal sejak mereka datang. Tidak ada keluarga yang akan serakah seperti ini. Terlebih lagi, ada harta karun di belakang, dan mereka tidak dapat membawa barang-barang ini dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Meskipun harta karun di ruangan ini memang menggoda, mereka hanya bisa menyerah. Dan cincin penyimpanan Ye Shikai tampak seperti harta yang tak ternilai harganya, tetapi kali ini, tidak ada yang berani memanfaatkannya, tidak ada yang ingin menjadi kokas ketiga. Kenapa, kamu tidak menginginkannya? Benar, keluarga Limu kaya dan berkuasa. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan bersikap sopan. Kata Ye Shikai, yang sangat menyebalkan hingga dia hampir mati. Ye Shikai, kau melakukannya dengan sengaja. Li Yuying benar-benar marah kali ini dan berteriak langsung. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, separuh artefak emas dan giok yang tersisa telah diambil oleh Ye Shikai. Rumah harta karun yang awalnya bersinar dengan cahaya keemasan menjadi kosong dalam sekejap. Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah Ye Shikai menyelesaikan pembersihan, dia tidak peduli dengan orang lain dan terus bergerak maju. Penilaian awal adalah bahwa emas di rumah harta karun itu beratnya beberapa ton. Bahkan orang kaya tidak dapat mengambil begitu banyak emas pada saat yang bersamaan. Adapun keluarga lain, mereka hanya bisa menyaksikan Ye Shikai mengambilnya. Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Kakak ipar, kenapa? Kenapa kau di sini? Miehun memimpin sekelompok orang untuk menjaga markas sesuai perintah Ye Shikai.
Mereka berencana untuk tidur, tetapi tiba-tiba dibangunkan oleh Elena, dan kemudian Su Qingyu masuk. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dia langsung pergi ke kantor dan kamar tidur Ye Shikai, tetapi semuanya kosong. Tidak hanya itu, Ghost, Nightmare, dan yang lainnya juga tidak ada di markas. Markas itu tiba-tiba tampak sangat sepi. Di mana mereka? Su Qingyu bertanya dengan tergesa-gesa, apakah dia pergi ke suatu reruntuhan? Tepatnya, terakhir kali aku mendengar kabar dari mereka adalah 2 jam yang lalu, tetapi aku tidak tahu situasi mereka saat ini. Miehun sangat malu. Dia tidak berani melakukan apapun pada mantan kakak ipar ini, tetapi Ye Shikai tidak menjelaskan operasi ini. Jika Su Qingyu bertanya, bagaimana dia harus menjawab? Apa? Aku ingin pergi ke Chang'an. Su Qingyu langsung berkata, kakak ipar, tenanglah. Miehun bergegas maju untuk menghentikannya. Bahkan jika kita pergi sekarang, reruntuhannya sudah ditutup. Tidak akan ada gunanya. Ya, Presiden, Lord Pluto telah mengunjungi reruntuhan di seluruh dunia lebih dari sekali, jadi Anda tidak perlu khawatir. Bab 1008. Orang ini benar-benar putus asa. Bagaimana mungkin Su Qingyu tidak merasa cemas? Setiap kali Ye Shikai pergi ke reruntuhan, dia selalu dalam bahaya kematian. Dia hampir mati di sana beberapa kali. Sekarang dia pergi ke reruntuhan tanpa sepengetahuannya. Memikirkan hal ini, Su Qingyu tiba-tiba merasa sedikit konyol. Mereka jelas-jelas sudah bercerai, jadi mengapa dia masih terobsesi dengan Ye Shikai? Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Hidup dan keselamatan Ye Shikai adalah perhatian terbesarnya. Dia tidak bisa begitu saja pulang dan tertidur. Juga, reruntuhannya ada di Chang'an. Bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang, reruntuhannya akan ditutup sepenuhnya saat kamu sampai di sana. Elena melanjutkan. Ya, itu sempurna. Aku akan ke Chang'an sekarang. Aku ingin melihatnya keluar. Su Qingyu tampak tercerahkan. Jika mereka pergi ke Chang'an sekarang, mereka mungkin akan tiba di pagi hari. Menjelang sore, reruntuhan itu akan segera ditutup. Su Qingyu harus menunggu di luar sampai Ye Shikai keluar. Sambil berbicara, dia bergegas keluar dari pangkalan dan melaju menuju bandara. Presiden, apa yang kukatakan? Elena sedikit kesal. Memang benar bahwa terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahan. Sekarang, satu kalimat ini benar-benar membuat Su Qingyu bertekad untuk pergi ke Chang'an. Lupakan saja, kamu tetaplah di markas, aku akan membawa beberapa orang untuk melindunginya. Tidak banyak orang di markas, kamu harus menjaganya dengan baik. Miehun mengambil senjata dan memberikan instruksi. Ye Shikai mengerahkan hampir semua penjaga rahasia dan hanya menyisakan 1 tim untuk menjaga markas. Miehun membawa beberapa orang lagi, dan hanya tersisa selusin orang di seluruh markas. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Elena merasa tidak berdaya. Untungnya, ada orang-orang dari kuil bulan di Yanjing. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa meminta bantuan. Komandan Elena, hanya kami yang tersisa di pangkalan. Berdasarkan instruksinya, para penjaga rahasia yang tersisa telah berkumpul. Hitungan yang cermat menunjukkan bahwa total ada 13 orang, termasuk Elena. Semuanya, berjagalah. Kita satu-satunya yang tersisa di pangkalan sekarang. Tidak ada yang boleh salah. Ya, Komandan. Saat ini, di luar markas Istana Dunia Bawah, sepasang mata menatap ke arah pintu. Saat Miehun dan Su Qingyu pergi, senyum muncul di sudut mulut pria itu. Dia mengeluarkan ponsel dari tangannya dan memutar nomor. Laporkan, Soul Killer telah memimpin tim keluar, dan sekarang markas dalam penjagaan. Bagus sekali, kumpulkan tim dan berhati-hatilah agar tidak menarik perhatian musuh. Ya. Sisa-sisa Baiki. Ye Shikai sedang memikirkan emas dan perak di dalam cincin penyimpanan. Jika dia bisa mengeluarkannya seperti ini, itu akan menjadi keuntungan besar. Tentu saja, ada yang senang dan ada yang sedih sepanjang perjalanan. Sejak Li Yuying memasuki reruntuhan, dia tampak sangat tidak diberkati oleh Tuhan dan selalu merasa terganggu oleh Ye Shikai. Li Yuying, jangan bilang aku tidak akan membantumu. Aku mendapatkan cincin penyimpanan ini dari reruntuhan sebelumnya. Itu adalah hadiah dari seorang guru. Ye Shikai berkata dengan tenang, karena kamu bepergian denganku, aku akan memberimu setengah dari harta karun ini setelah kita keluar. Siapa yang peduli dengan sampah itu? Li Yuying mendengus dingin setelah mendengar ini. Sepertinya dia masih marah.
Benarkah? Baiklah, aku akan lalai jika menolaknya. Ye Shikai memanfaatkan situasi tersebut. Sebenarnya, Li Yuying juga menginginkan barang rampasan itu. Itu adalah beberapa ton emas, dan batu giok antik, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Sebenarnya, Ye Shikai telah menduga bahwa Li Yuying akan menolak, tetapi dia tetap akan memberinya emas itu. Tentu saja, itu bukan karena bosan. Li Yuying telah sangat menderita selama ini. Jika dia keluar dan memiliki temperamen seperti putri yang manja, dengan kekuatan keluarga Li, itu akan sangat merepotkan. Kesombongan Ye Shikai sekarang hanya karena Li Yuying tidak memiliki terlalu banyak orang di sekitarnya. Saat itu, selama Li Yuying mengambil setengah dari barang rampasan itu, dia akan malu untuk membalas. Ledakan, ledakan, ledakan. Berhenti, ada langkah kaki di depan. Ye Shikai memberi isyarat, dan semua orang langsung menjadi gugup. Mereka adalah prajurit hantu. Semua orang mundur. Ye Shikai memiliki pendengaran yang sangat baik dan segera menyadari bahwa langkah kaki orang-orang ini sangat teratur dan dia dapat mendengar suara baju besi yang bertabrakan. Mereka tidak diragukan lagi adalah prajurit hantu. Cepat mundur. Ye Shikai berlari mundur dengan cepat. Melihat ini, semua orang juga segera mengikutinya, seolah-olah benar-benar ada seseorang yang mengejar mereka dari belakang. Ledakan. Semua orang kembali ke pintu perunggu. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan pintu perunggu itu terbanting menutup. Chen Yuxin dan Ye Shikai mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. Pintu perunggu itu tampaknya terkunci. Mungkinkah mereka mencoba menangkap kura-kura dalam toples? Sialan, pintunya tidak bisa dibuka. Semua orang mencoba mendorong pintu itu bersama-sama, tetapi pintu perunggu itu lebih kuat dari yang dapat mereka bayangkan. Sepertinya mereka harus bertarung sampai mati. Para prajurit hantu perlahan mendekat, masih dalam formasi persegi yang rapi, benar-benar menghancurkan harapan semua orang. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya para prajurit hantu itu, dan aura mematikan mereka bahkan lebih mengerikan. Ketika kedua belah pihak berjarak 20 meter, formasi prajurit hantu tiba-tiba berhenti. Semua orang saling memandang, tetapi mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Sekarang, mereka hanya bisa mengalahkan mereka semua untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Alasan mengapa pintu perunggu tiba-tiba ditutup mungkin karena mereka berharap semua orang bisa mengalahkan prajurit hantu ini. Xiao Xin, bersembunyilah di belakangku. Ye Shikai mengulurkan tangannya untuk melindungi Chen Yuxin di belakangnya dan mengeluarkan pedang logam tajam. Jiwa pedang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah kalian orang Tiongkok punya pepatah, aku tidak akan bergerak sampai musuh bergerak. Karena tentara hantu ini tidak bergerak, sebaiknya kalian juga tidak bergerak. Dao Hun berkata dengan tenang. Hei, ini terlalu terburu-buru. Bagaimana kalau mereka menembakkan anak panah nanti? Ye Shikai merasa tidak berdaya. Roh pedang ini terkadang terlalu tidak bisa diandalkan. Tidak, dia harus mencari cara lain. Paling buruk, mari kita gunakan pedang kegelapan, gumam Ye Shikai. Dia punya kartu truf, yang setidaknya bisa memastikan semua orang bisa lolos. Semenit, 2 menit, 3 menit, waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi prajurit hantu di depannya tidak bergerak sama sekali, dan bahkan tidak mengeluarkan pedangnya. Mungkinkah prajurit hantu itu tidak bisa melihat? Xiao Kai, apa yang terjadi? Chen Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak begitu mengerti. Degup-degup-degup. Tiba-tiba, seorang pria yang tampak seperti seorang jenderal keluar dari formasi tentara. Helm dan baju besinya jelas berbeda dari para prajurit. Tampaknya dia adalah seorang jenderal hantu. Jenderal hantu itu perlahan menghunus pedangnya, melempar sarungnya ke samping, dan mengarahkan pedang itu ke semua orang. Jiwa pedang, apa yang akan kau lakukan? Menurut apa yang kalian, orang Tiongkok, sebelum pertempuran besar, para jenderal dari kedua belah pihak harus terlebih dahulu bertarung dalam satu pertarungan. Mungkinkah jenderal hantu ini ingin menantangku dalam duel? Ye Shikai berkata dengan lembut, lalu menatap para prajurit itu, yang sama sekali tidak bergerak dan tidak berniat mengambil tindakan. Mungkin jenderal hantu ini benar-benar ingin menantang seseorang dalam duel. Baiklah kalau begitu, aku akan melawanmu. Ye Shikai melangkah maju dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk tidak mengikuti. Kalian semua mundur dan jangan muncul, perintah Ye Shikai sambil mengeluarkan pedang tajam dan mengarahkannya ke jenderal hantu itu. Bab 1009. Sudah lama sekali dia tidak bertarung sendirian melawan orang lain.
Lagi pula, setelah menjadi bos, beberapa masalah kecil bisa diserahkan kepada bawahan untuk diselesaikan. Menghadapi Jenderal Hantu, Yesike berpikir bahwa tidak mungkin kalah. Lagi pula, Jenderal Hantu itu sama dengan prajurit hantu, dia hanya memiliki energi kematian di tubuhnya tetapi tidak memiliki kekuatan internal. Dibandingkan dengan Yesike, dia tidak bisa merapal mantra dan tidak memiliki bonus harta karun padanya. Yesike tidak mengizinkan orang lain maju untuk membantu agar dapat mengalahkan Jenderal Hantu secepat mungkin. Di zaman dahulu, ketika dua pasukan saling berhadapan, sang jenderal tidak akan pernah mengizinkan orang lain untuk membantu dalam duel 1 lawan 1, jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran kepercayaan. Dengan kata lain, jika para hantu tidak dapat membantu tetapi maju untuk membantu, lalu bagaimana mungkin para prajurit hantu di belakang Jenderal Hantu tetap acuh tak acuh? Pada saat itu, kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Semua orang menunggu dan menyaksikan. Yesike menggunakan energi internalnya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak pernah meremehkan lawan-lawannya. Akan lebih baik jika dia bisa menang dengan satu pukulan. Dalam novel, ini disebut membunuh jenderal musuh dalam satu gerakan. Yesike berteriak keras, menyerbu ke depan, dan mengayunkan pedangnya, yang baru saja bertabrakan dengan pedang perunggu milik Jenderal Hantu itu. Ledakan. Terdengar suara tabrakan yang keras. Yesike merasakan telapak tangannya sedikit gemetar. Dalam pertarungan sebelumnya, dia hanya memiliki sedikit keunggulan dan hampir seri. Dia tidak menyangka bahwa Jenderal Hantu ini begitu kuat. Mungkinkah energi kematian dapat meningkatkan kemampuan mereka sedemikian rupa? Yesike sangat yakin bahwa tidak ada kekuatan internal dalam tubuh para Jenderal Hantu. Tidak seorang pun dapat menjelaskan mengapa energi kematian dapat membuat mereka begitu kuat, bahkan lebih baik daripada saat mereka masih hidup. Bahkan merupakan keajaiban bahwa energi kematian mengubah mayat-mayat ini menjadi penjaga reruntuhan yang kuat. Yesike mengangkat pedangnya untuk menangkis pedang Jenderal Hantu itu, lalu mencari kesempatan yang tepat dan menusuk perut Jenderal Hantu itu dari samping. Sial, tidak bisa menembusnya. Yesike merasa tangannya mati rasa, dan tiba-tiba dia merasa sangat buruk. Pedang logam itu bisa memotong besi seperti lumpur, tetapi tidak bisa menembus baju besi dari 2000 tahun yang lalu. Mungkinkah ini juga bantuan energi kematian? Sebelum dia bisa bereaksi, Jenderal Hantu itu telah mengambil pedang perunggu dan menebasnya. Hati-hati, bos. Yesike melompat ke udara, buru-buru menghindari pedang mematikan itu, lalu menendang helm Jenderal Hantu itu, memaksanya mundur 3 langkah. Sial, Jenderal Hantu ini tampaknya kebal terhadap pedang dan senjata api. Kata Yesike sambil menggertakkan giginya. Ini mengingatkannya pada pasukan orc yang ditemuinya di hutan berkabut. Pemimpin orc mereka juga orang aneh yang kebal, tetapi orc itu benar-benar berkulit tebal dan kuat. Yesike hampir kehilangan nyawanya saat itu. Yesike mengeluarkan elemen api dan menaruh pedang di atas api. Api pun menyala di pedang. Menempelkan elemen api ke pedang logam itu setara dengan bonus atribut. Yesike menebas keras Jenderal Hantu itu, dan api yang berkobar membakar baju besi Jenderal Hantu itu. Ternyata ada baju besi rotan di dalam baju besi itu. Yesike melihat asap hitam yang keluar dari baju besi Jenderal Hantu itu dan tanaman merambat yang berjatuhan. Ternyata ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Baju besi-besi, ditambah baju besi rotan besar, dan aura yang mematikan, tidak heran baju besi itu tidak bisa ditembus. Namun, baju besi rotan itu takut api. Baju besi itu baru saja dinyalakan oleh elemen api. Sekarang, seharusnya tidak ada masalah. Yesike menusuk lagi, dan kali ini pedangnya menembus tubuh. Jenderal Hantu itu mengeluarkan raungan yang tragis. Para prajurit hantu itu awalnya abadi, tetapi udara mati di tubuh mereka mengubah mereka menjadi mayat hidup. Elemen api dapat membakar udara mati, jadi ini membuat Jenderal Hantu itu sangat menderita. Bos sungguh hebat, teriak hantu itu. Jenderal Hantu itu menjadi marah dan bergegas maju lagi. Yesike menghindar ke samping, menekan pergelangan tangan Jenderal Hantu itu dengan tangannya, meletakkannya di bahunya, dan langsung melakukan lemparan sempurna dari atas bahu. Yesike memutar pergelangan tangannya, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menusukkannya ke bawah dengan kuat. Au! Jenderal Hantu itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan elemen api menyebabkan kobaran api yang menelan sang Jenderal Hantu. Api telah menjadi simbol pengusiran kegelapan dan kejahatan sejak zaman dahulu, dan elemen api bahkan lebih dari itu, membakar semua kejahatan menjadi abu.
Yesike menghunus pedangnya dan menatap para prajurit hantu, yang memegang tombak dan perisai perunggu. Hantu itu memberi tahu orang-orang untuk bersiap. Pertarungan 1 lawan 1 telah berakhir dan saatnya untuk pertempuran kelompok. Yesike memberi isyarat kepadanya untuk tidak bergerak. Yesike dengan tajam menyadari bahwa tangan para prajurit hantu itu gemetar, mereka ketakutan. Seperti yang diharapkan, para prajurit hantu, tanpa pemimpin, mempertahankan formasi mereka dan mundur. Inti dari pasukan adalah pemimpinnya. Sekarang setelah sang jenderal dibunuh oleh Yesike, mereka tidak memiliki komandan dan tentu saja harus mundur. Kita aman. Yesike menghela napas lega setelah para prajurit hantu itu mundur ke tempat di mana mereka tidak bisa melihatnya. Dia berbalik dan berkata kepada semua orang. Pada saat ini, pintu perunggu itu perlahan terbuka. Tampaknya ini juga merupakan pos pemeriksaan di reruntuhan. Ayo teruskan, kata Yesike enteng. Setelah jenderal hantu itu dibakar oleh elemen api, tubuhnya pada dasarnya terbakar, hanya menyisakan pedang perunggu. Yesike menaruhnya di cincin penyimpanan. Faktanya, ini adalah lawan paling jujur yang pernah ditemuinya. Meskipun akhirnya dia mati di bawah pedang Yesike, dia adalah lawan yang sepadan. Dibandingkan dengan intrik dan perhitungan di antara orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati, tampak lebih benar. Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Ketika Ghost memilih lokasi untuk markas mereka di Yanjing, mereka mengutamakan kerahasiaan. Saat itu, mereka harus berjaga-jaga terhadap Biro Keamanan Nasional, jadi niat awal mereka adalah membangun markas secara rahasia. Jadi dari luar, pangkalan ini tampak seperti pabrik terbengkalai dengan semua peralatannya di bawah tanah. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi gelisah. 40 atau 50 pria berpakaian hitam perlahan-lahan berkumpul di luar pangkalan. Mereka mengenakan seragam tempur hitam dan memegang senjata di tangan mereka. Sasaran mereka adalah pangkalan ini. Semuanya, ambil tindakan. Salah satu dari mereka tiba-tiba memberi perintah, dan 40 atau 50 orang segera bergegas maju. Dering, dering, dering. Alarm dipasang di luar, dan tindakan banyak orang langsung memicu alarm. Elena, yang sedang tidur di meja, tiba-tiba terbangun karena alarm berbunyi keras di atas kepalanya. Oh tidak, ada serangan musuh. Alarm tersebut segera membangunkan sekitar selusin penjaga rahasia yang tersisa, lalu mereka mengambil senjata dan berkumpul bersama. Komandan Elena, seseorang telah menyerbu pangkalan. Seorang penjaga rahasia berteriak keras di depan monitor. Setiap kotak ditampilkan dengan layar masing-masing monitor. Tak lama kemudian, kotak-kotak itu berubah menjadi layar salju satu demi satu. Penyusup itu menghancurkan monitor agar mereka tidak menyadari pergerakan mereka. Saya mengerti. Kalian semua harus segera mengambil posisi dan mengaktifkan mekanisme pertahanan pangkalan, perintah Elena. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Ternyata para penyusup itu menggunakan bahan peledak untuk meledakkan pintu besi paling luar. Tutup pintu pelindung dan segera minta bantuan dari kuil bulan. Elena langsung memerintahkan. Orang-orang ini bergerak jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya dan tampaknya sangat mengenal pangkalan itu. Bab 1010. Pintu pelindung ini terbuat dari paduan khusus dengan kekerasan yang sangat tinggi. Pintu ini dapat dibuka dengan wajah atau sidik jari untuk mencegah penyusupan. Elena cukup kesal dengan omongannya yang buruk. Dia hanya berkata untuk berhati-hati, tetapi bahaya benar-benar datang. Tidak ada yang berharga di pangkalan itu, tetapi ada banyak informasi rahasia. Yang terpenting adalah ini adalah sarang lama. Ketika Yesike memerintahkan Ghost untuk membangun pangkalan, butuh waktu 2 bulan dari pemilihan lokasi hingga penyelesaian. Tampaknya mereka bersiap untuk pindah. Ledakan. Setelah terdengar suara teredam, pintu pelindung tertutup rapat. Kunci semua pintu menuju pangkalan dan nyalakan sistem pertahanan. Perintah Elena. Beberapa pintu hanya dapat ditutup secara manual, tetapi dengan pemblokiran pintu pelindung, seharusnya ada cukup waktu. Senapan mesin otomatis dipasang di sudut-sudut untuk mengidentifikasi musuh melalui pencitraan termal. Bang 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 bang. Serangkaian tembakan senapan mesin terdengar, dan teriakan orang-orang terdengar samar-samar. Elena tahu bahwa senapan mesin otomatis ini hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Musuh sudah siap. Mereka pasti sudah memantau pergerakan di sini sejak lama, dan berencana memanfaatkan pangkalan yang kosong untuk menerobos dalam satu gerakan. Miehun sudah naik pesawat, sementara Yesike dan yang lainnya masih jauh di Chang'an. Selain penyelamatan dari kuil bulan, mereka tidak punya pilihan lain.
Mereka tidak bisa meminta bantuan Biro Keamanan Nasional. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara ketukan keras dari pintu pelindung. Jantung Elena bergetar setiap kali ketukan. Kekuatan logam paduan khusus itu cukup untuk memblokir bahan peledak C4, tetapi ketika dia melihat pintu pelindung, dia mendapati pintu itu mulai berubah bentuk. Dia tidak tahu monster macam apa yang datang. "Siapkan senjata kalian," teriak Elena dengan keras. Beberapa penjaga rahasia meletakkan semua senapan yang mereka temukan di tanah. Elena mengambil satu dan merobek sepotong gaunnya. Jika dia tahu akan ada pertempuran, dia tidak akan pernah datang ke pangkalan dengan pakaian seperti ini. "Arahkan senapan mesin otomatis ke pintu pelindung," perintah Elena. Begitu pintu pelindung dibuka, kedua senapan mesin otomatis akan menembak. Sistem penghancur diri juga sudah siap. Jika tidak dapat dipertahankan, yang lain akan mengungsi melalui jalur pelarian dan menunggu Ye Shikai kembali dan menanganinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Melihat pintu pelindung itu penyok sedikit demi sedikit, hati Elena tidak lagi begitu gelisah. Semua orang mengarahkan senjata mereka, menunggu saat pintu itu rusak. Ledakan. Akhirnya, setelah benturan yang ke-57, pintu pelindung runtuh. Tembak. Elena berteriak keras, dan peluru itu melesat menembus asap dan melesat ke balik pintu. Hehehe. Beberapa teriakan aneh terdengar di tengah asap dan debu. Pintu pelindung itu tidak lebar, dan 12 senjata ditambah 2 senapan mesin otomatis sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pintu. Seseorang keluar. Mata Elena tajam. Beberapa bayangan hitam perlahan muncul dari asap dan debu, dan mereka benar-benar menghalangi peluru dan bergerak maju. Itu Mothman. Setelah Elena melihat dengan jelas siapa yang datang, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Sisa-sisa Baiki. Ye Shikai menantang jenderal hantu itu sendirian, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun sekarang. Ye Shikai memegang pedang perunggu jenderal hantu itu, yang memiliki beberapa karakter segel besar terukir di atasnya. Jika tentara hantu itu bergegas maju sekarang, mereka mungkin akan mengalami pertempuran yang sulit. Sekarang pikirkanlah, perang kuno tidak akan seperti ini. Jika sang jenderal kalah dalam duel, seluruh pasukan akan dikalahkan. Kerumunan terus bergerak maju. Reruntuhan Baiki tampak seperti istana bawah tanah. Tidak peduli bagaimana dia dipanggil Wuan Jun, dia secara alami dianggap sebagai raja, pangeran, jenderal, dan menteri. Terlebih lagi, reruntuhan itu berbeda dari makam biasa. Jika makam orang-orang kuno semuanya adalah reruntuhan, itu akan menjadi seperti istana bawah tanah. Betapa mengerikannya itu. Tidak mengetahui bagaimana keadaan Jiqian, Ye Shikai berjalan dengan cemas dan linglung. "Bos, sepertinya ada ngarai di depan." Ghost menunjuk ke depan dan berkata. Memang, jalan yang mereka lalui jelas semakin menyempit. Mereka bisa berjalan dengan bebas sebelumnya, tetapi sekarang agak ramai bahkan dengan 5 orang yang berjalan berdampingan. Selain itu, ada Grand Canyon di depan. Bagaimana mungkin ada keajaiban seperti itu di bawah tanah? Ye Shikai mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tingginya 100 meter dan tebingnya hampir vertikal. Pada dasarnya mustahil untuk memanjatnya. Semua orang berhenti, dalam pengertian diam-diam. Ngarai selalu dikaitkan dengan penyergapan. Sejak zaman kuno, ngarai telah menjadi tempat yang sangat baik untuk penyergapan. Hampir tidak ada cara untuk menyerang dari bawah, jadi ada pepatah di zaman kuno bahwa Anda harus mengamati situasi dengan cermat sebelum menyeberangi ngarai. Jika Anda harus menyeberanginya, Anda harus melakukannya dengan cepat dan gembira, jika tidak, sesuatu mungkin terjadi. Tidak ada yang mau mengambil risiko. Semua orang saling memandang, seolah-olah mereka semua menunggu orang pertama yang mencobanya. "Aku akan pergi duluan dan kau ikuti aku." Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Ye Shikai menoleh dan melihat bahwa yang berbicara adalah Liu Ying. "Huff, kukira keluarga Yanjing begitu kuat, tapi ternyata mereka hanyalah tikus." Liu Ying mendengus dingin dan bergumam dengan nada meremehkan. "Dasar gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu sopan santun." Qi Feng langsung memarahi. Ketika Ji Tao mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan muram. "Baiklah, karena Nona Li bersedia, silakan saja." Ye Shikai tersenyum tipis. Dia tidak mempermasalahkan hal ini. Dia berjalan di depan. Jika sesuatu terjadi, dialah yang akan menanggung beban pertama. Dunia kultivator selalu egois. Tidak ada yang rela mati demi orang asing.
Ye Shikei mengikuti dari dekat orang-orang dari Istana Li, dan orang-orang dari Istana Dunia Bawah serta keluarga Chen dan Ji juga mengikuti. Tidak ada yang berani lengah. Para penjaga rahasia mengarahkan senjata mereka ke atas, dan mereka akan segera melepaskan tembakan jika ada tentara hantu yang muncul. Xiao Kai, kita sudah di sini selama beberapa jam. Chen Yuxin mengeluarkan jam mekanik dan berkata kepada Ye Shikei. Medan magnet di reruntuhan itu istimewa. Bahkan jam mekanis pun mungkin tidak menunjukkan waktu yang akurat. Aku perkirakan sudah 4 jam. Ye Shikei menyentuh perutnya dan merasa sedikit lapar. Mungkin pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Ye Shikei mengeluarkan sepotong roti dari cincin penyimpanannya dan mulai memakannya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara dari atas, bergema di ngarai. Ye Shikei sangat terkejut hingga tangannya terlepas dan roti itu jatuh ke tanah. Semua orang berhenti dan menatap ke langit. Mungkinkah ada juga tentara hantu yang menyergap di ngarai ini? Hati-hati, ada batu-batu yang menggelinding. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak keras. Sambil mendongak, mereka melihat beberapa batu besar berukuran setengah dari seseorang menggelinding turun dari puncak ngarai. Ngarai itu hampir vertikal ke tanah. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa batu-batu yang menggelinding itu tidak menggelinding turun tetapi langsung menghantam ke bawah. Chen Yuxin memegang pedang Chunjun di tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke udara. Energi pedang yang kuat langsung menghancurkan batu besar menjadi debu. Semuanya, cepat mundur dan tinggalkan ngarai ini. Ji Tao berteriak keras, melepaskan tangannya untuk menciptakan lingkaran sihir Tai Chi di udara. Saat batu-batu besar menghantam lingkaran sihir, batu-batu itu perlahan melayang turun seperti bulu. Bersambung.